Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kembali kita bertemu pada kajian tajwid dan tahsin di edisi hari ini pada tanggal 13 Oktober ya, atau 20 Rabiul Akhir. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah masuk dan telah membahas surah Al-Haqqah, dan pertemuan terakhir kita sudah mulai dari ayat pertama ya, dari ayat pertama hingga ayat ke-8 ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke ayat berikutnya, dan ini kita akan bahas ya, surah Al-Haqqah ini kita akan bagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama kemarin sudah kita bahas ayat 1 sampai 8, dan yang bagian kedua ini ayat 9 sampai ayat ke-16 ya. Tidak apa-apa, kita cicil sedikit demi sedikit ya. Yang penting ilmunya sampai dan bisa melekat, dan juga yang membaca juga bisa mempraktekkan bacaannya dengan baik dan benar. Dan seperti biasa, para pemirsa sekalian, eh, sesi kami akan bagi pertemuan ini menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dari ayat-ayat yang akan kita bahas, dan sesi kedua adalah pembacaan dari para peserta yang telah bergabung di ruang Zoom. Dan kami khususkan yang membaca adalah para peserta ikhwan saja ya. Peserta akhwat silahkan tetap di Zoom kalau mau menyimak. Mudah-mudahan dapat mendapatkan faedah. Baiklah, tanpa berlama lagi, sebelum kami ulas tajwid yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 9 sampai ayat ke-16 ini, kami akan membacakan terlebih dahulu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Baik, demikian tadi bacaan yang telah kami contohkan, dan kita akan mulai dari ayat yang pertama dulu, yaitu ayat ke-9. Waja'a fir'aunu ya. Di sini ikhwas sekalian, para pemirsa sekalian, ada mad
yang panjangnya lebih dari 2 harokat, yaitu mad wajib muttasil. Ya. Dikatakan wajib karena semua qurra, semua ahli qiraat sepakat bahwa di sini panjangnya lebih dari 2 harokat, ya, makanya wajib. Itu di sini panjangnya 4 atau 5. Ya, namun di sini kita konsisten untuk membacanya dengan 4 harokat. Dan dikatakan muttasil, ya, mad wajib muttasil, ya, dikatakan muttasil karena dia penyebab matnya itu huruf hamzah berada dalam satu kata, bukan dalam kata yang berbeda. Ya, ini hamzah pada kalimat atau pada kata jaa, hamzahnya berada pada satu kata. Fir'aunu, huruf ra-nya di sini tarqiq, ya, tipis, sukun yang didahului oleh kasrah. Fid aunu wa man, ya, aunu, waw di sini sukun, namun dia didahului oleh fathah, ya, kata para ulama tajwid, dia memiliki sifat, yaitu sifat lin. Ya, sifat lin artinya adalah yang lunak, yang mudah, yang enteng untuk dilafadzkan. Fir'aunu, ya, aunu. Jadi jangan ditekan aunu, tapi biasa aja aunu. Dan juga bukan mad, ya, dia tidak panjang. Kalau dia panjang, kalau dia berada pada akhir atau ketika kita wakafkan akhir kata, akhir hurufnya itu nun, baru dia menjadi mat, namanya matlin. Namun kalau kita tidak wakaf di sini, dia hanya berupa sifat, yaitu sifat lin. Fir'aunu wa man qablahu. Nun sukun bertemu dengan ikhfa. Afwan, bertemu dengan qaf. Di sini hukumnya adalah ikhfa. Ya, ikhfa itu samar-samar. Ya. Apa yang samar-samar? Huruf nunnya yang samar. Bagaimana cara menyamarkan huruf nun? Ya, huruf nun ini samar dengan cara kita meletakkan posisi lidah atau mulut kita pada makhraj huruf setelahnya, yaitu huruf qaf. Ya, yang tadinya nun itu makhrajnya di ujung lidah, ya, dan berdengung. Ya, kita pindahkan makhrajnya dari ujung lidah ke pangkal lidah, aqsal lisan, seperti makhraj huruf qaf. Ya. Mau wa mauqa wa mauqa. Ya. Dan juga karena qaf ini merupakan huruf isti'la, huruf tebal, makanya ikhfanya juga kita masukkan sifat tebalnya di situ. Mauqa. Taib, setelahnya ada huruf ba qalqalah, ya. Ba sukun qalqalah, qalqalahnya itu eh, suara yang memantul. Qab, man qab, lahu. Nah, di sini ada ha, huruf ha yang setelahnya itu ada, kalau di mushaf itu ditandai dengan waw kecil, ya. Apa maksud dari waw kecil ini? Ya, waw kecil ini sebenarnya bukan huruf yang terdapat di Al-Quran atau di kosakata yang ada di sini. Bukan, itu waw tambahan yang untuk menunjukkan bahwa haknya di situ atau hu-nya di situ panjang, ya, atau mad minimal 2 harokat. Ya, di sini 2 harokat, ya, karena tidak ada penyebab mad setelahnya. Qablahu, ya, jadi 2 harokat saja, itu namanya mad silah qasirah. Ya. Silah qasirah dikatakan silah, silah artinya dilanjutkan, yaitu hanya itu kita lanjutkan dengan mad, ya, jangan dibaca pendek dan lanjut setelahnya, tidak, tapi diperpanjang dengan mad 2 harokat. Ya. Qasirah artinya pendek atau 2 harokat saja. Ada juga nanti namanya mad silah tawilah, ya, cuma di sini kita belum dapat. ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Ya. والمؤتفكات, ya, saya pikir di sini mudah, ya, penyebutannya, tidak ada yang rumit. Namun kami ingin tekankan di huruf ta. Di huruf ta itu dia memiliki sifat hams, ya, udara atau nafas yang keluar bersamaan dengan keluarnya suara. Jadi bukan huruf T biasa, ya. Huruf T dalam bahasa Indonesia kan T, ta, enggak.
tapi dia dibarengi dengan percikan nafas atau angin. Ta, ta, ya bisa dirasakan dengan meletakkan jari di depan mulut. Ta, wal mu'tafikatu. Begitu juga dengan huruf kaf, ya. Sama-sama juga memiliki sifat hams. Ka, katu. Baik. Bil khati'ah, ya. Bil khati'ah di sini huruf kha, makhrajnya adalah adnal halqi atau tenggorokan bagian atas. Kha. Taib, kha dan dia mad dua harokat. Huruf ta di sini perhatikan pemirsa sekalian, huruf ta merupakan huruf isti'lah, ya, tebal ya. Bahkan dia masuk juga dalam kategori huruf itbaq, ya. Huruf yang lebih tebal lagi daripada isti'lah. Itbaq artinya menempel di atas langit-langit mulut. Ya. Lidah bagian belakang menempel di atas langit-langit mulut. Po, po, po. Ya. Walaupun memang makhrajnya itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Po, po. Namun pangkal lidahnya terangkat sehingga dia menimbulkan efek tebal pada hurufnya. Po, po. Lalu huruf po juga ini jemaah sekalian, dia tidak memiliki sifat hams, ya. Jadi dia nafas itu tertahan. Jadi jangan sampai dia mengeluarkan udara atau angin. Po. Dan di sini dia berharokat kasroh. Ya. Jadi ketebalan dari huruf-huruf yang berharokat kasroh itu lebih di bawah daripada tebalnya huruf-huruf yang berharokat fathah pada huruf-huruf isti'lah, termasuk huruf to. Jadi jangan semakan tebalnya ketika dia fathah atau kasroh. Po lebih tebal, jelas. Poi di bawahnya. Poi. Poi. Jadi jangan terlalu tebal. Poi. Enggak. Tapi poi. Ya. Bil khati'ah. Di sini ada huruf hamzah. Ya. Huruf hamzah dilafazkan dengan baik, yaitu aqsal halqi, keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Ah. Lalu diakhiri dengan ta marbutah atau tak yang dibaca hak ketika waqaf. Ta'ut ta'nits yang dibaca hak ketika waqaf bil khati'ah. Dan di sini kami tekankan lagi huruf ha yang ketika dan yang waqaf ini huruf ha yang sukun itu betul-betul kita berikan haknya sebagai huruf, ya. Jangan sampai karena kehabisan nafas kita baca dari awal ayat sampai akhir ayat, karena kehabisan nafas huruf ha-nya tidak kentara, tidak jelas, ya, atau samar-samar huruf ha-nya, atau kita lafazkan dengan nafas yang sudah habis. Makanya kadang-kadang huruf ha yang seperti ini yang berada di akhir ayat itu kadang tidak didengar, kadang sudah tidak terucap karena tidak diperhatikan haknya dengan baik. Caranya itu adalah dengan mempersiapkan nafas panjang-panjang dari awal. Jangan sampai kita kehabisan nafas di akhir-akhir sehingga huruf ha-nya yang sukun ini tidak terlafazkan. Lalu kita lanjut pada ayat ke-10. Fa'asaw, ya, rasul rabbihim. Huruf ra-nya di sini tebal. Afwan, kita balik sedikit pada huruf sad. Ini huruf sad, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah so, ya, sambil gigi ditutup rapat. So, so, ya. Huruf sad ini persis sekali makhrajnya dengan huruf sin dan zai. Para ulama tajwid menyebutnya sebagai huruf safir. Nah, makanya dia memiliki sifat safir di situ. So, sofir itu adalah kalau dalam bahasa Arab itu dia diartikan sebagai seperti suara burung. Ya. Ya, tapi kalau saya mau maknai di sini sebenarnya seperti suara ular atau suara yang berdesis. So, sa, za. Ya. Namun apa yang membedakan dari ketiga huruf ini? Yang membedakan adalah tingkat ketebalannya atau tingkat penekanannya. Ya. Yang paling tebal dan
yang paling tebal adalah huruf shad. Lalu pertengahan ada huruf sa. Dari sini nanti kita masuk di rasulah. Dan juga yang paling rendah adalah huruf zai. Ya. Huruf zai penekanannya sangat lemah sehingga terbentuklah huruf za yang tidak sekuat huruf sa dan so. Huruf so termasuk huruf isti'la seperti huruf ta. Ya, makanya dia cara melafalkannya adalah dengan mengangkat lidah bagian belakang. So, so. Bukan dengan membentuk huruf O, so. Ya, enggak. Tapi dengan mulut tetap terbuka, tidak membentuk bulatan, tapi mulut tetap terbuka atas bawah. Yang atas diangkat, yang bawah diturunkan. So, so. Baik. Setelahnya langsung huruf waw. Fa'asaw. Nah, ini tadi kita sudah singgung. Ini adalah waw yang memiliki sifat lin. فعصوا رسول ربهم فأخذهم ربهم فأ. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan huruf fa. Mim sukun di sini kita baca tebal. Ya, baca afwan. Kita baca jelas. Ya, kita baca jelas huruf mimnya atau dinamakan sebagai izhar syafawi, ya. Izhar jelas yang keluar dari syafah atau bibir. Fa'akhadahum, jangan sampai di sini kita menahan huruf mimnya karena bertemu dengan fa yang dimana sama-sama makhrajnya adalah asyafatain, ya. Beberapa kami juga dengar kesalahan di antara kesalahan yang sering terjadi, rabbihim fa'ah, ya. Ini merupakan kesalahan yang fatal, ya, karena dia tahan huruf mimnya seakan-akan karena dengan alasan sama makhrajnya rabbihim fa'ah, ya, tapi seharusnya rabbihim fa'akhadahum, ya. Langsung dilepas mimnya ketika sudah dilafadzkan. Lalu lanjut pada hum akhdatan, hum akhdatan. Jadi sini mim sukun juga bertemu dengan hamzah persis seperti sebelumnya, ya. Dia izhar syafawi. Mimnya dibaca jelas. Akhdatar rabiyah. Tan atau fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Para ulama mendefinisikan ini sebagai idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Ya. Idgham maksudnya adalah idkhal atau memasukkan. Jadi tanwinnya tan dimasukkan langsung ke huruf ra, ya, makanya tanwinnya tidak terbaca lagi, langsung bersambung ke huruf ra sehingga huruf ra-nya ini bertasydid, tarra, ya, dan juga tidak disertai dengan apa, dengan suara dengung atau gunnah, ya, langsung saja tanpa ada al-khayshum yang terlibat di situ atau suara hidung, seperti beda dengan idgham bi gunnah. Ini idgham bila gunnah tidak disertai dengan suara hidung. Akhdatar rabiyah. Baik. Lalu huruf ra di sini dua harakat mad lalu biyah. Nah, di sini juga sering terjadi kesalahan pada kasroh yang diapit oleh dua fathah. Ya, kita lihat ra fathah, ba kasroh, ya fathah lagi. Ya, makanya kadang apalagi bi ini merupakan huruf tarqiq, ya, huruf yang tipis, ya. Makanya jangan sampai kasrohnya itu tidak sempurna. Akhzatar rabiyah, ya, biyah, ya. Harus disempurnakan dengan eh, melebarkan kedua bibir, bi akhzatar rabiyah. Baik, kita lanjut. Inna lamma, di sini dua-dua ada tasdid pada nun dan mim, ya. Tasdid pada nun dan mim, ya, huruf yang memang pada dasarnya eh, kedua huruf ini keluar dari al-khayshum atau rongga hidung, itu memiliki durasi yang lebih lama daripada huruf tasdid yang lain, ya. Contoh, tadi kita sudah sebut rabbihim, ya.
Rabbihim. Baknya langsung saja dilepas setelah ditahan. Rabbihim. Begitu juga dengan terrabiyah. Langsung dilepas roknya setelah kita tahan. Tapi di inna nggak langsung dilepas. Inna tidak. Tapi kita tahan dulu. Inna. Ya. Begitu juga dengan mim. Nggak langsung dilepas. Lama. Tapi kita tahan dulu. Lama. Ya. Berapa durasi tahannya? Ya, itu kalau dikiaskan dengan mad, ya, itu bisa 3 sampai 4. Ya. Inna lamma. Ya. Seperti itu ya, ikhwas sekalian. Lalu kita lanjut. Tagal ma'u. Kita mau tekankan di sini pada huruf ma, afan huruf mim, yang juga di sini mat wajib muttasil ya. Matnya panjang 4 harokat seperti di kata pertama kali kita bahas tadi yaitu wajah. Persis seperti ini. Ma'u. Hamalnakum fil jariyah. Huruf ha. Ya, huruf ha juga para pemirsa sekalian merupakan huruf yang butuh latihan untuk kita bisa sebutkan dengan fasih karena merupakan kekhususan dari huruf hijaiyah ya. Huruf ha. Ha adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah wasatul halqa. Ha. Tayyib, bedakan dengan huruf yang satunya, huruf kembarannya yaitu huruf ha. Ya. Huruf ha dia lebih bulat, lebih tebal dan keluar dari tenggorokan bagian dalam. Kalau yang ha, tenggorokan bagian tengah, dia lebih tipis dan lebih tajam. Ha. Tayyib. Taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya, ini persis tadi mim sukun bertemu dengan fa di rabbihim fa akhadahum. Begitu juga hamalnakum fil jariyah. Mimnya izhar atau jelas. Dan juga fil jariyah, ya, di sini juga ada diperhatikan kasrah pada huruf ro-nya. Jangan sampai dia harokat ro, harokat kasrohnya itu tidak sempurna. Ri, ya, cara menyempurnakannya adalah dengan betul-betul ini bibir ditarik ke kiri dan kanan. Ri fil jariyah, dan kembali lagi ke fathah, mulut terbuka. Ja, mulut terbuka. Ri, mulut meringis. Ri, dan ya, mulut terbuka lagi. Fil jariyah. Baik, kita lanjut. Linaja'alaha lakum. Di sini ada huruf jim yang sukun. Di mana huruf jim ketika sukun dia juga memiliki qalqalah pantulan. Linaj'alaha lakum tadhkirah. Mim sukun bertemu dengan ta izhar ya, jelas. Huruf mimnya jelas. Tadhkiratan wa ta'iyaha. Huruf zal di sini ikhwas sekalian merupakan huruf yang juga perlu dilatih untuk pelafalannya ya. Karena dia berbeda dengan huruf zai, huruf za, atau dalam bahasa kita huruf z ya. Itu persis ya. Zai itu persis huruf z cara pelafalannya. Namun huruf zal itu sangat berbeda karena kita mengeluarkan sedikit lidah ke luar gigi dan diapit oleh gigi atas dan bawah. La, tal. Baik. Lakum tadhkiratan wa ta'iyaha. Tan di sini fathatain bertemu dengan waw ya. Hukumnya berbeda dengan tadi fathatain bertemu dengan ro ya. Di sini fathatain bertemu dengan waw, idgham juga, tapi di sini bi gunnah ya, dengan disertai dengan gunnah atau dengung. Ya. Tan itu diidghamkan atau dimasukkan langsung ke huruf waw sehingga huruf huruf tanwinnya sudah tidak terlafazkan dan wawnya jadi bertasydid. Tawah, tadhkiratan wa. Baik. Lalu unsur yang kedua adalah idgham, ya, dengung atau gunnah, afwan. Unsur yang kedua adalah gunnah atau dengung.
Tadhkiratan wa. Ya, cara mendengungkannya adalah dengan mengeluarkan memasukkan suara hidung atau biasa kita sebut dengan sengau, ya. Masukkan suara hidung eh, ketika tasdidnya dilafadzkan di huruf waw, ya. Dan juga unsur yang ketiga, ya, unsur yang pertama tadi pada idgham bi gunnah ini adalah eh, mema- menghilangkan tanwin dan memasukkan ke waw. Lalu unsur yang kedua adalah eh, menambahkan suara hidung pada tasdidnya huruf waw. Dan unsur yang ketiga adalah durasi. Ya, durasinya harus ditahan atau diperlama seperti lamanya ketika melafazkan nun tasdid atau mim tasdid. Ya, tadi kan kita sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Inna lamma. Begitu juga dengan tanwin bertemu dengan waw. Tadhkiratan wata. Seperti itu, ya. Dan juga disertai dengan gunnah tadi adalah dengung atau suara yang keluar dari al-khayshum atau hidung. Wa ta'iyaha. Di sini ada mat juga, ya, matnya panjang di sini, ya, karena ditandai di Al-Qur'an dengan mat yang panjang. Namun di sini beda dengan mat sebelumnya yang panjang pada kata alma dan waja'ah. Di sini namanya adalah mat jaiz munfasil, ya. Dikatakan jaiz, ya. Jaiz itu artinya boleh atau bisa, ya. Dikatakan jaiz karena tidak seluruh ahli qiraat, ahli bacaan Al-Quran membacanya lebih dari dua harokat. Ya. Ada yang membacanya dua, ada yang membacanya empat, ada yang membacanya lima. Ya, makanya dikatakan jaiz. Namun dari periwayatan Hafs an Asim, ya, di sini dibacanya empat atau lima harokat, ya, bukan dengan dua harokat. Lalu jadi karena dia kita baca empat harokat, makanya kita harus konsisten dari awal setiap bertemu dengan mad jaiz munfasil di majelis yang sama atau di bacaan duduk yang sama, maka semua mad jaiz munfasil tersebut kita harus pukul rata dibaca empat harokat. Baik. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya. Udhunu wa'iyah. Di sini juga ada dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Persis tadi juga tadhkiratan watah. Ya, itu ada idgham bi gunnah. Udhunu wa'iyah. Baik, kita lanjut. Fa'idha nufikha. Ya, nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Di sini kami ingin tekankan pada kalimat atau kata nufikha. Nah, di sini, Masya Allah, satu kata yang terdiri dari tiga harokat sekaligus. Ya, ada dhamma, ada kasroh, ada fathah. Yang dimana ketiga harokat ini betul-betul perbedaannya itu sangat terlihat jelas pada pergerakan mulut atau bibir. Ya, nu adalah mulut dimonyongkan ke depan pada dhammah nu, lalu kasrah atau fi di sini mulut diringiskan ke samping kiri kanan fi, lalu kha fathah mulut dibuka, ya, dibuka, yang bibir atas ke atas, yang bibir bawah ke bawah. Kha, kha. Baik. Nu fi kha. Ya, dan di sini huruf kha, ya, karena dia bukan tarqiq, ya, bukan fathah yang seperti huruf-huruf tipis yang lain, dia adalah huruf isti'la, itu dibaca dengan tafkhim tebal. Kha. Nu fi kha, ya, nu fi kha fi suri nafkhatun wahidah. Di sini juga ada dhammatain tun bertemu dengan waw persis tadi udhunu wa'iyah nafkhatun wahidah. Baik, kita lanjut lagi.
Wahumilatil ardu, di sini juga ada humila, persis tadi nufikha, ya. Humilati, dhamma, kasrah, fathah, kasrah. Nah, di sini betul-betul eh, olahraga mulut, ya, karena setiap harokat yang kita ucapkan ketika membaca Al-Quran itu betul-betul otot-otot dari mulut, bibir, lidah kita harus mainkan dan gerakkan dengan baik, ya. Makanya bagi yang tidak terbiasa untuk mentahsinkan Al-Quran, ya mulutnya pasti di situ-situ saja, bacaannya juga begitu-begitu aja. Tapi kalau udah berlatih dan terbiasa untuk menggerakkan otot-otot mulut dan bibirnya, insya Allah dia akan seiring dengan waktu dia akan lentur dan bacaannya makin bagus dan makin mudah dia lafazkan karena sudah terbiasa. Ya. Wahumilatil ardu wal jibalu. Di sini kami ingin tekankan pada huruf dot, ya, huruf dot, du. Nah, di sini huruf dot memang jarang dalam Al-Quran, namun sangat susah untuk dilafadzkan. Ardu, ardu. Huruf dot di sini merupakan satu-satunya huruf dalam huruf hijaiyah dalam bahasa Arab yang makhrajnya itu ada di tepi lidah. Ya, dia bertemu dengan gigi geraham. Du. Wahumilatil ardu, yaitu tepian lidah atau hafatul lisan bertemu dengan bras atau gigi geraham atas, baik itu kiri maupun kanan bisa dipilih, ya. Kalau saya biasanya di kanan, ardu, ardu. Baik. Lalu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, ya. Di sini juga dakkatan fathatain atau tanwin bertemu dengan waw, ya. Idgham bi gunnah. Terlanjut fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Ya, di sini juga tidak terlalu banyak yang baru, ya, sama dengan dzin juga di sini kasratain bertemu dengan waw, idgham bil gunnah. Wa insyaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah, nun sukun wa insyaqqa. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf shin, ya. Di sini tempat kedua ikhfa, ya. Tadi yang pertama sudah ikhfa di mana? Wa man qablahu, dan tempat kedua ada wain syaqqah. Nah, di sini ikhfa adalah samar-samar, dan samar-samarnya huruf nun ini adalah dengan meletakkan makhraj atau lidah kita pada huruf setelahnya. Di sini adalah huruf shin, ya. Makhraj huruf shin adalah tengah lidah atau wasatul lisan bertemu dengan langit-langit atas diangkat, ya. Wainsha, wainsha. Baik. Wansyaqqatis sama. Lalu ada huruf di sini ada mad pada kalimat as-sama, panjangnya 4 harakat, ya, karena kita sudah konsisten dari awal membaca mad wajib, muttasil, dan mad jaiz munfasil, semuanya kita baca 4 harakat. Fahiyah yauma idzin wahiyah, ya. Di sini juga fahiyya yau, ya, jangan sampai kita tidak mengitmamkan harokat atau tidak menyempurnakan harokat dari ya fathah fathah. Fahiyya yau. Tayyib, fahiyya yauma idzin wahiyah. Kasratain atau atau tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya, memasukkan tanwinnya ke huruf waw seperti di ghambi gunnah yang lainnya yang telah kita bahas. Baiklah, para pemirsa sekalian, itu telah membahas secara ringkas, ya, secara kilat tajwid-tajwid yang berada pada ayat dalam surah Al-Haqqah ini, ayat 9 sampai ayat ke-16. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi kedua, yaitu pembacaan dari para peserta, ya, kami akan membacakan terlebih dahulu, mengulang sekali lagi bacaan yang telah kita bahas. Dan silakan di raise hand, angkat tangannya. Nanti setelah itu kami akan tunjuk untuk dibuka mic-nya dan langsung dibaca. Namun sebelum dibaca, sebentar, silakan sebutkan nama dan asal daerahnya, ya. Dan juga untuk sesi kedua ini, insya Allah
Kita akan waktunya itu mungkin sekitar 25 menit. Ya, jadi kalau sudah sampai 25 menit dan masih ada peserta yang raise hand dan belum dapat jatah, ya mohon bersabar dulu karena kita ini dibatasi dengan waktu ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. طيب. Baiklah, silakan yang lainnya yang ingin membacakan, yang ingin berpartisipasi untuk membaca ayat-ayat yang telah kita bahas dan kami insya Allah akan tahsin ya, mudah-mudahan dengan bacaan di apa yang dibacakan oleh para peserta sekalian dapat memberikan tambahan faedah atau manfaat bagi para peserta yang mendengar. Baiklah, kita mulai dari ada Nurdin ya. Silakan dibuka kameranya ya. Dibuka kameranya, diperkenalkan nama dan asal daerah. Silakan. Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا Cukup bil khati'ah. Nah, di sini huruf haknya ya, huruf hak yang sukun ini diperjelas lagi. Bil khati'ah. Coba tarik وجاء nafas dulu. بالخاطئة Ya, coba diulang dari awal. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Ayo. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Ya, cukup. Huruf haknya ini kurang tebal ya. Kurang apa dibulatkan lagi. Ha, ha, فأخ ha. Fa'akha. فأخ Seperti itu. Terus pada kha sukun juga. أخ Akhda. أخ Belum, أخ belum. أخ Akh, akh. أخ أخ Iya, seperti itu. أخ Iya. Coba rabbihim fa'asaw.
عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Mhm. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ Wata'iyha pada وت... mat jaiz wata'iyha itu kurang panjang ya. Tadi baru tiga, tiga rokat dipanjangkan lagi sampai empat. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقئة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Ya, sebelum selesai, pada ayat 15 tadi di akhirannya itu eh, wawunya itu ketebalan ya. Antum tadi baca waqi'ah, wawu dan matnya atau fathanya ya. Jadi fathahnya tetap terbuka ya, tetap tipis wa bukan wa ya. Itu kayaknya karena terpengaruh dengan huruf qaf yang datang setelahnya. Waqi. Jadi seakan-akan mau persiapan untuk mengucapkan huruf qaf ya. Padahal harus fathahnya pada waw itu tetap tetap tipis atau tetap terbuka seperti biasa. Waqa'atil waqi'ah. Coba diulang fa yauma idzin. فيومئذ واقعة الواقعة Waqa'atil. وقع فيومئذ وقعت الواقعة Ayo, واقعة. ya seperti itu. Insyaallah barakallahu fikum. Bacaannya sudah bagus ya. Dan kalau didengar memang sudah biasa baca Quran, namun masih kurang pada sisi pendalaman di tahsinnya. Ya, mudah-mudahan sering-sering dengar apa murattal rekaman yang bertajwid. Ya, rekaman yang bertajwid itu maksud saya para qari, para pembaca Quran, para masyayikh, para syekh yang membaca Quran yang lebih menekankan tajwidnya atau berfokus pada tajwid ya seperti Syekh Siddiq Al-Minshawi ya dari Mesir, ada juga Ibrahim Al-Akhbar ya rahimahumullahu taala yaitu Imam Masjid Nabawi, dan masih banyak lagi ya, tapi fokus saja pada beberapa eh, qari yang menekankan pada tajwid. Baik, نعم. barakallahu fikum, Nurdin ya. شكرا أستاذ. Ya, Afwan. Selanjutnya atas nama Arfah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan perkenalkan dirinya, nama dan asal daerah. Suaranya belum kedengaran. Nama Arfah, tinggal di Takalar, Sulawesi Selatan. Insyaallah, barakallahu fikum. Silakan. Sudah jelas Ustaz. Afan saya dengar dekat-dekat Sudah ini. sudah 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 agak jelas walaupun masih kecil atau putus srek-srek gitu, tapi udah udah lebih bagus.
أعوذ تفضل. بالشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Hmm. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Ya, cukup. Pada huruf zi, ro, zi, di fisuri itu kurang tipis ya. Coba ditipiskan lagi. Fisuri, bukan ri, tapi ri. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Hmm. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Masya Allah, barakallahu fikum. Bacaannya, tajwidnya ya, bagus ya, sesuai dengan effort atau totalitas yang dikeluarkan. Masya Allah. Walaupun memang masih butuh pembiasaan ya. Masih butuh pembiasaan yang sering-sering agar bacaan yang kedengaran itu tidak terkesan dipaksa ya. Jadi kedengarannya itu harusnya kedengarannya itu santai ya. Tapi karena memang mungkin karena masih belum intens atau belum sering. Tapi kalau sudah sering, insya Allah akan lebih santai ya, tidak tegang ya. Kalau masih seperti ini, itu artinya dia masih antum masih tegang dan masih betul-betul mengeluarkan apa suara yang kayak agak tertahan gitu ya, belum plong bacaannya. Tapi secara keseluruhan bagus semua tajwidnya, makhrajnya, dan juga apanya harokatnya ya, semua bagus, semua diitmam, semua disempurnakan, dan tajwidnya juga, dan juga makhrajnya juga sudah bagus. Tapi butuh jam terbang aja, butuh pembiasaan lagi agar bacaannya itu tidak kedengaran ngos-ngosan membaca seperti itu ya. Barakallahu fikum. ah oh, bapak tadi. Ya, barakallahu fikum, al-akh dari Takalar. Mudah-mudahan bacaannya bisa lebih baik lagi. Amin ya Rabb. Selanjutnya dari eh, Hakim. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ke Ustaz? Alhamdulillah. Khairan. Bi- Bisa saya baca Ustaz? Ya, perkenalkan dulu nama dan Saya dari asal daerah. Saya dari Malaysia hari itu. Oh, Minggu oh ya, dari Malaysia.
Oh iya iya iya, Masya Allah. Yang dari ini ya, Melaka. Ya, betul. Oh iya, siap. Silakan. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Ulang lagi إن ayat ini. فع- فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Haknya kurang tebel. Walaupun sudah tebal sebenarnya, cuman masih kurang lagi. Akhda, akhda. Berdahak ya Ustaz, berdahak ya. Berdahak maksudnya? Harus berdahak ya sampai kasar ya. Iya, iya, akhda, akhda. Betul. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Tamam. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Saudara Hakim dari Malaysia, ya, Masya Allah. Sejauh ini yang terjauh ya dari negeri jiran. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya menghadiri kajian tahsin kita. Bacaannya Jazakallah. ya, overall sudah bagus. eh, dan juga butuh butuh aja kayaknya penekanan di huruf terakhirnya, huruf H ya. Baik Huruf Ustaz. H-nya masih kurang jelas. Udah ada kedengaran dan udah jelas, udah di atas 50%, tapi belum 100% kedengaran huruf H sukunnya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Terima kasih atas partisipasinya dari Saudara Hakim dari Melaka, Malaysia. Selanjutnya ada Al-Akh Ahmad Azhar. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Azhar Silakan. dari Kota Bima NTB Ustaz. Oh, Masya Allah. Pertemuan yang lalu juga sempat hadir ya. Ya, maaf Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء Ulang lagi. Inna. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Coba diulang, fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. فيومئذ وقعت الواقعة. Ya, huruf qafnya di sini kurang menyentuh makhraj ya, kurang menyentuh daging lunak di bagian belakang. Qa, qi, apalagi dia kasrah ya, agak rumit memang kalau dia kasrah. Qi, waqi. Coba fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. فيومئذ وقعت الواقعة. Ya, sudah bagus. Ya, baik. Jadi tadi ya huruf qaf ketika dia fathah memang agak mudah disebut, agak mudah dapat menyentuh makhrajnya ya, pangkal lidah, aksal lisan bertemu dengan al-hanak bagian belakang sekali itu, di bagian belakang dinding belakang mulut yang bertemu dengan tenggorokan itu, di situ ada daging keras dan daging lunak ya. Daging keras itu agak di atas, agak ke depan sedikit, di situ makhrajnya huruf kaf. Adapun huruf qaf agak di dalam lagi, di situ dia pangkal lidahnya bertemu dengan daging lunak. Qi, qa, qi, qu ya, makanya dia ketika dia kasroh agak sulit digapai kalau tidak berusaha. Baiklah, barakallahu fikum. Dari Pak Azhar dari Bimah. Selanjutnya ada Fikri Arroyan. Silakan. Baik, Ustaz. Silakan di on kameranya juga kalau bisa. Ya, Baik. Perkenalkan diri dan asal daerah. saya Royan dari Magelang, Jawa Tengah. Oh, dari Magelang, Jawa Tengah. Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Ulang, إن fa'asaw. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Ada huruf sodnya kurang tebal. Filsuri. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. Ulang. فيومئذ وقعت الواقعة. Ya, sudah bagus ya. Tadi fayauma idzin wa. Wa-nya seakan-akan tebal ya. Karena terpengaruh ke huruf qaf setelahnya. Jadi perhatikan wawanya
tetap terbuka dengan baik dengan fathah tarqiq. Coba diulang lagi. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah bacaannya bagus ya dari makhraj dan juga ketenangannya ya. Mudah-mudahan bisa dipermantap lagi ya, dikurangi lagi apanya, dikurangi lagi terpeleset-terpelesetnya ya. Bagaimanapun bacaan itu walaupun sudah sebagus apapun tetap pasti ada aja yang kita tersandung di situ ya. Juga tidak menutup kemungkinan dari saya juga seperti itu ya. Pasti walaupun sudah merasa bagus bacaan, walaupun kita baca dan dengar oleh orang yang lebih ahli, ya pasti biasa saja ada kesalahan yang didapati di situ. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas partisipasinya, Saudara Fikri dari Magelang. Baiknya selanjutnya dan mungkin ini yang terakhir ya, ada Abu Utsman. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa di on kameranya. Ana Abu Usman dari Cikarang Ustaz. Dari Cikarang. Namanya memang Abu Utsman ya. Nama asli Oki Ustaz. Masya Allah. Baik. Lagi apa? Nggak bisa buka kamera memang ya. Afwan izin Ustaz. Belum bisa Baik. buka kamera. Baik. Maaf. Baik, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Ulang. Pada nun sukun itu kan bertemu dengan huruf tafkhim, huruf tebal, yaitu qaf ya. Teorinya adalah nun sukunnya juga ditafkhim, ditebalkan juga. Wa man qa. وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Ulang. Pancakan lagi mat wajibnya. Inna لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. perjelas lagi haknya ya di akhir ayat. Wa'iyah. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Ulang. وحملت الأرض والجبال Huruf nya kurang tebal. Wa humilatil ardu.
Ardu. Mestinya bisa tebal lagi karena apalagi dia terbantukan dengan huruf dot yang juga tebal setelahnya. Ardu. وحملت الأرض والجبال Kurang tebal huruf nya. Rok sukunnya أر- kurang tebal. Lebih tebalkan lagi. Ardu. Ardu. وحملت الأرض والجبال Hmm. فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, bacaannya sudah bagus ya, Saudara Abu Utsman. Namun masih harus dilatih lagi dari sisi apanya tebal tipis hurufnya, ya. Dan juga lebih lebih umumnya sifatul huruf, ya, lebih globalnya sifatul huruf. Dalam lagi ilmunya di situ dari sisi teori dan prakteknya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ya, atas Abu Utsman dan juga para peserta lain yang telah berpartisipasi. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya, ilmunya sampai, pahalanya juga sampai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah di akhir pertemuan ini kami ingin mengucapkan mohon maaf bagi para peserta yang belum sempat ya, karena kami juga dibatasi oleh waktu ya. Dan juga insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan umumkan lagi di grup untuk pertemuan selanjutnya, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah bergabung, baik itu menyimak dan mengambil ilmu dari kami, dan juga kepada peserta yang telah berpartisipasi untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan dapat pahala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi penyebab amalan kebaikan kita bertambah ya, timbangan amal kebaikan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita istiqamah ya, selalu dalam memperdalam ilmu Al-Quran, selalu dekat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.